welcome back to my video and myself Adinda Diana Azara, mahasiswa kelas 3B Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu sistem crowdfunding di Indonesia, yaitu Rumah Zakat. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu Rumah Zakat. Nah, jadi Rumah Zakat merupakan lembaga amil zakat nasional milik masyarakat Indonesia yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan. Nah, platform Rumah Zakat ini merupakan bagian dari sistem crowdfunding karena memungkinkan individu atau kelompok mengumpulkan uang dari banyak orang untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk mendanai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit apa itu crowdfunding ya. Jadi, crowdfunding merupakan sistem penggalangan dana yang melibatkan banyak orang untuk suatu tujuan tertentu. Jadi, sistem ini memungkinkan individu atau kelompok untuk mengumpulkan dana dari masyarakat umum untuk membiayai proyek, bisnis, atau kegiatan tertentu. Jadi, Rumah Zakat ini benar-benar salah satu contoh crowdfunding yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa apa aja layanan yang terdapat di Rumah Zakat ini. Oke, di sini sekarang kita sudah masuk ke websitenya Rumah Zakat ya. Di sini websitenya rumahzakat.org. Nah, di sini kita bisa lihat nih beberapa layanan yang terdapat di Rumah Zakat. Yang pertama ada Zifwaf, tentang kami, program, layanan, tata kelola, CSR, manajemen, dan kolaborasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan si Zifwaf terlebih dahulu. Oke, sebelum itu saya mau baca dulu. Oh, di sini ada beberapa layanan si eh, Rumah Zakat ini. Yang pertama dari kalkulator zakat. Ini kita bisa hitung ya, pilih zakat kita mau zakat apa nih? Zakat penghasilan kah atau tabungan atau perdagangan atau zakat emas. Jadi kita bisa tuh per bulan atau per tahun kita penghasilannya terus berapa, terus kira-kira tuh berapa gitu kan. Nanti tinggal kita coba ya ceritanya, kita masukin per bulannya itu 10 juta. Pendapatannya tidak ada, opsional. Nah, berarti ini statusnya ini wajib membayar zakat. Nah, perhitungan zakat diupdate otomatis berdasarkan update. Oke, nah berarti ini tuh ada total kalkulator zakatnya. Kalau gajinya 10 juta per bulan, berarti total zakatnya itu per bulan 250.000. Kayak gitu. Kalau per tahun, kalau per tahun misalkan 100 juta, berarti total zakatnya 2.500.000 per tahunnya. Kayak gitu. Itu untuk zakat penghasilan ya. Dan terus di sini ada zakat tabungan. Misalkan tabungan kita ada 500 juta, berarti ini kita wajib membayar zakat ya. Berarti total zakat tabungan setahunnya itu 12.500.000 kayak gitu. Untuk zakat perdagangan bisa kayak tadi ya, ini tinggal dimasukin aja berapa berapa dagangannya. Terus kalau untuk emas juga berapa jumlah kilogram emas yang kita punya. Misalkan kita punya 500 gram, 500 gram, berarti total zakat emas per tahunnya sebesar 13 juta sekian, kayak gitu. eh Next, itu untuk fitur pertama di kalkulator, di Rumah Zakat yaitu kalkulator zakat. Terus next ke tata kelola lembaga. Nah, di sini tata kelola lembaganya ada keterangan di sini ya. Tata kelolanya ini dia menggunakan
perusahaan atau organisasi dengan memperhatikan bagaimana cara perusahaan atau organisasi dikelola dan dijalankan. Kayak gitu. Nah, di sini rumah zakat ini menerapkan good governance dalam suatu lembaga pengelolaan zakat. Jadi ini tuh dalam pelaksanaan good governance, selayaknya lembaga pengelola zakat mengambil inisiatif untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dari good governance gitu. Jadi salah satu tujuan dari good governance adalah menciptakan sistem pengendalian dari keseimbangan kayak gitu. Jadi check and balance-nya tuh uh, seimbang gitu ya untuk mencegah penyalahgunaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan lembaga. Itu. Terus rekening zakat. Untuk next fitur ada rekening zakat. Nah, di sini kita dikasih info nih untuk bank apa saja dan rekeningnya apa saja. Untuk rumah zakat ini. Nah, terus kita di sini juga kita dikasih tahu mitra-mitra apa aja yang udah kerjasama dengan rumah zakat. Ini banyak banget ya mitra-mitranya. Oke, next kita mau lihat ZIFWAF ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya ZIFWAF itu apa? ZIFWAF itu merupakan singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, jadi di sini kayak zakat, ada pengenalan zakat, pengertian dan pengenalan zakat gitu. Terus ada zakat fitrah dan zakat mal. Ini kita lihat zakat fitrah ya. Oke, itu isinya lebih ke niat-niatnya, terus ketentuannya apa aja, kayak gitu. Terus zakat mal juga bakal dibagi lagi menjadi beberapa zakat. Nah, terus infak sedekah, kita klik infak, saya, dan wakaf, wakaf melalui uang, atau wakaf uang, kayak gitu. Terus di sini juga kita bisa baca-baca tentang si rumah zakat ini. Dari mulai manajemennya seperti apa, terus sejarahnya seperti apa, visi misi, budaya kerja, sejarah logonya, penghargaannya apa aja. Ini programnya juga banyak banget ya di rumah zakat. Pertama tuh ada tadi desa berdaya, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan capacity building, terus lingkungan dan kebencanaan, desaku berkurban, super kurban, dan Ramadan. Ini benar-benar banyak banget. Tata kelolanya juga banyak, dari mulai legal formalnya, terus pedomannya. Ini juga kita bisa lihat tuh hasil auditnya, audit syariahnya seperti apa. Dan dia juga sudah dilengkapi sertifikat audit syariah dari Kemenak pada tahun 2018 dan 2020 pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan zakat infak sedekah. Terus, sini juga banyak banget. Ada why still going sistemnya dan syarat ketentuan. Nah, untuk CSR manajemennya ini, kita bisa lihat. Nah, ini partner kolaborasinya sih. Ini ya. Tuh, ini di mana-mana ada Bank Indonesia, Telkomsel, Indosat, Pertamina, terus layanannya juga banyak banget di CSR manajemennya, customer relationship, community service, social mapping, creating shared value, social return on investment, community satisfaction index, proper, dan banyak lagi. Nah, ini juga. Jadi apa sih itu? Tuh, sini teman-teman bisa baca sendiri tuh layanan di CSR manajemennya rumah zakat. Nah, ini mitra-mitranya CSR manajemennya sih rumah zakat banyak juga ya. Terus tentang
tentang kami juga ada, layanan aja juga. Terus portofolionya. Nah, nih portofolionya mereka. Mereka ini sudah membantu program bantuan UMKM, terus penanaman pohon mangrove, bantuan solar, ramah lansia, bantuan ekonomi, dana pendidikan juga. Jadi di sini benar-benar dikasih eh ininya ya, screeningnya gitu loh. Jadi kita bisa lihat gitu, ini tuh di kemanain aja gitu. Nah, kayak gitu deh, zakat online. Dan jika kita mau berzakat, kita juga bisa banget lewat download aplikasinya, aplikasi Rumah Zakat, dan kita di sini juga bisa eh namanya berzakat lewat sini. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang Rumah Zakat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Bye bye.